Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eli Sulastri. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu berada dalam kesehatan serta bahagia selalu ya. Saya adalah mahasiswa Institut Ummul Qura Al Islami semester 4 dan di sini saya akan mereview pembahasan materi kuliah tentang kurikulum merdeka dan gaya belajarnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja. Seiring dengan perjalanan kemerdekaan Indonesia, perkembangan dunia pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan ada yang dikenal dengan kurikulum pendidikan, di mana kurikulum memiliki tujuan antara lain memastikan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, serta menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian sepanjang perjalanan dunia pendidikan semenjak tahun 1949, kurikulum tercatat pernah mengalami perubahan sebanyak 11 kali sampai dengan diberlakukannya kurikulum merdeka pada saat ini. Di sini saya akan mencoba memberikan gambaran mengenai beberapa perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu dimulai dengan kurikulum pada awal tahun 1949. Pada intinya, kurikulum saat itu lebih didasarkan pada sistem pendidikan yang berbasis kelas. Kurikulum 1949 ini dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dan dipakai hingga tahun 1959. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran konseptual, di mana siswa akan mempelajari sejumlah konsep dan aplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini juga lebih menekankan pada pembelajaran klasikal, di mana siswa akan mendapatkan pelajaran melalui proses ceramah dan diskusi di dalam kelas. Berikutnya pada tahun 1959, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Guru diberikan kebebasan sesuai dengan materi pelajarannya. Berikutnya pada tahun 1994, kurikulum ini diarahkan kepada kegiatan belajar siswa cenderung di dalam kelas. Proses pembelajarannya pun bersifat klasikal dengan tujuan agar siswa menguasai materi pelajaran dengan baik. Kemudian pada tahun 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan life skill. Artinya keseluruhan tentang pembelajaran aktif, di mana guru membantu siswa untuk belajar daripada hanya mempelajari isi. Kurikulum ini berorientasi kepada hasil dan dampak yang diharapkan itu muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan KBK ini berorientasi pada pembelajaran tuntas. Kemudian kurikulum berikutnya yaitu pada tahun 1962, 1968, 1975, 1984, terus 1994, dan saya di sini langsung pada kurikulum 2006 yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di mana KTSP ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004, kurikulum KBK. Kurikulum ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum KTSP ini memiliki karakteristik. Pertama, berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari struktur program yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kemudian berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini juga dapat dilihat dari prinsip pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan. Dan juga kurikulum ini menekankan kepada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. Yang berikutnya adalah merupakan kurikulum teknologis. Adanya hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan kepada indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian.
Berikutnya perubahan yang ke-10 yaitu kurikulum 2013, biasa disebut dengan Kurtilas. Dalam kurikulum ini tujuan adalah merupakan hal utama, dilengkapi dengan konsep belajar tuntas, mengarahkan siswa agar tuntas dalam standar kompetensi. Kemudian adanya penilaian autentik di mana setiap penilaian saling berkaitan, yaitu antara nilai sikap dan keterampilan serta pengetahuan. Dan juga menggunakan berbagai kriteria penilaian yang bervariasi, seperti penilaian teman sebaya. Sampai dengan sekarang perubahan yang ke-11 yaitu tahun 2024 yang disebut dengan kurikulum merdeka. Apa sih kelebihan kurikulum merdeka yang dibanggakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim? Pertama, sederhana dan mendalam. Artinya berfokus pada materi yang esensial, di mana guru dapat menentukan materi apa saja atau kompetensi dasar mana saja yang dipilih untuk dapat disampaikan kepada peserta didik, termasuk pada fase F atau berada di tingkat kelas 11, yaitu tingkat SMA, SMK atau sederajat. Peserta didik dapat memilih 5 mata pelajaran pilihan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pendidikannya ke depan. Mata pelajaran yang dipilih adalah mata pelajaran pokok. Contoh di mata pelajaran pilihan IPS ada ekonomi, sosiologi, geografi. Sedangkan di mata pelajaran IPA ada fisika, biologi, dan kimia. Sehingga dalam pelaksanaannya siswa hanya belajar apa yang mereka suka dan butuhkan. Kedua yaitu merdeka. Artinya satuan pendidikan atau sekolah dapat secara kreatif dan inovatif yang dapat mengembangkan dan mengelola kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan satuan pendidikan tersebut. Sekolah dapat menyesuaikan dengan sumber daya lingkungan sekitar atau kearifan budaya lokal yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, relevan dan interaktif. Artinya, pendidikan juga dilengkapi dengan pembelajaran proyek dalam memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk dapat mengeksplorasi isu-isu aktual. Sebagai contoh dalam proyek kewirausahaan misalkan, peserta didik dituntut berinovasi dalam menciptakan jenis pangan baru yang memiliki nilai secara ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kurikulum Merdeka juga mengelompokkan jenjang peserta didik dalam beberapa fase. Fase menunjukkan tingkat kompetensi setiap peserta didik terhadap suatu pembelajaran. Dalam satu kelas bisa jadi fase capaian pembelajaran peserta didiknya berbeda-beda. Di antaranya fase A. Fase A adalah fase yang diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 1 dan 2. Secara substansi, fase A ini berbeda dengan fase pondasi. Jika pembelajaran pada fase pondasi belum berbasis mata pelajaran, maka pada pembelajaran fase A ini sudah berbasis mata pelajaran, namun masih bersifat tematik. Kemudian berikutnya fase B. Fase B adalah fase yang diperuntukkan bagi sekolah dasar atau sederajat, tetapi pada tingkat kelas 3 dan 4. Itu artinya semua siswa yang berada di kelas 3 dan 4 berada pada fase yang sama. Sama seperti fase A, rumusan capaian pembelajarannya juga mengacu kepada fase, tidak lagi menuntut kelas seperti kurikulum sebelumnya. Berikutnya fase C. Fase C adalah fase yang diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 5 dan 6. Dengan adanya fase semacam ini, setiap guru tidak bisa memaksakan peserta didik untuk memahami kompetensi yang belum dikuasainya. Kemudian fase D. Fase D pada kurikulum Merdeka ini berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9 di tingkat SMP ataupun MTS. Namun demikian, struktur kurikulum serta beban belajar dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kelas 7 sampai dengan 8 serta kelompok kelas 9. Kedua kelompok memiliki mata pelajaran yang sama, hanya saja alokasi waktu beberapa mata pelajarannya saja yang berbeda. Kemudian naik ke fase E. Fase E pada kurikulum Merdeka adalah fase yang diperuntukkan bagi kelas 10, baik di tingkat SMA, SMK ataupun sederajat. Di fase ini, peserta didik dituntut untuk bisa mengenali potensi serta bakatnya sebelum masuk
ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan kewajiban peserta didik untuk memilih satu mata pelajaran seni dan prakarya. Yang terakhir yaitu fase F. Fase F pada kurikulum Merdeka adalah fase yang diperuntukkan bagi kelas 11 dan 12, baik di tingkat SMA, SMK, ataupun sederajat. Di fase ini, peserta didik bisa memilih mata pelajaran yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Adapun kelompok mata pelajaran yang bisa dipilih yaitu mata pelajaran umum, meliputi mata pelajaran umum, kelompok MIPA, kelompok IPS, kelompok bahasa dan budaya, dan kelompok vokasi dan prakarya. Kemudian bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka di dalam kelas? Pertama, siswa itu harus memiliki kompetensi literasi dan numerasi, di mana siswa disuguhkan pada kondisi dan situasi yang diarahkan kepada kondisi yang nyata dengan persoalan yang kompleks terkait dengan literasi dan numerasi, baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Itu lebih mengarahkan kepada budaya literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi yang dimaksud tidak hanya bersumber dari buku mata pelajaran, bisa dalam dunia maya, religi, atau informasi lainnya yang dapat memberikan wawasan lebih luas kepada peserta didik. Kemudian juga dari lingkungan belajar yang nyaman, aman, inklusif, dan menyenangkan. Sekolah dan tenaga pendidik dituntut mengerahkan segala kemampuan dalam menyuguhkan pembelajaran yang menarik, interaktif, sesuai dengan gaya belajar siswa, serta membuat dan menyediakan media belajar yang membuat peserta didik bersemangat, serta dapat dilakukan di mana saja kegiatan pembelajarannya, tidak hanya terpaku di dalam ruang kelas. Kemudian pada kurikulum Merdeka ini juga pembelajaran berpusat kepada siswa, di mana pembelajaran yang dilaksanakan dalam kurikulum Merdeka hampir sepenuhnya diharapkan segala aktivitasnya bersumber dari peserta didik. Guru hanya menyiapkan pertanyaan pemantik dan menyiapkan stimulus atau bahkan instrumen yang dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan berbagai gaya belajar yang menarik. Belum lagi dalam pelaksanaan pembelajarannya, pendidik harus dapat menyesuaikan dengan jenis diferensiasi gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Gaya belajar peserta didik harus diketahui oleh pendidik sebagai salah satu dasar bagi pendidik untuk menyesuaikan media pembelajaran apa sih yang sesuai dengan peserta didik. Pada kurikulum Merdeka ini ada yang dinamakan dengan 5P, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Adapun definisi dari 5P ini adalah merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. 5P ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, antara lain untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai kondisi, serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap isu-isu yang ada di sekitar. Kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu satu, untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemudian juga untuk menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Kemudian juga untuk sebagai tujuan akhir dari segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan. Adapun dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi dan ada beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang memiliki akhlak yang mulia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah pelajar yang memahami ajaran agamanya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Elemen berikutnya yaitu berkebinekaan global sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.
Pelajar Pancasila harus mempertahankan budaya asli sebagai identitas bangsa. Dalam era globalisasi memiliki pemikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan membentuk budaya baru yang positif, yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa tentunya. Kunci dalam elemen ini adalah mengenal dan menghormati budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap keberagaman. Elemen berikutnya yaitu elemen yang ketiga, mandiri. Seorang pelajar yang mandiri memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi diri sendiri dalam mencapai potensi dan pengembangan diri yang baik. Kemudian berikutnya elemen yang keempat yaitu kreatif. Kemampuan untuk memodifikasi dan menghasilkan ide-ide baru yang bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak positif harus diterapkan sebagai bagian dari karakter profil pelajar Pancasila saat ini. Ini berarti bahwa kreativitas harus menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu elemen bergotong royong. Gotong royong adalah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia dan masih sering ditemukan hingga saat ini dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, para pelajar Pancasila harus memiliki sifat ini dengan mampu bekerja sama secara sukarela untuk menyelesaikan tugas dengan lancar, mudah, dan ringan. Yang terakhir yaitu yang keenam, bernalar kritis. Pelajar yang memiliki sikap kritis memiliki kemampuan untuk menggunakan analisis dan evaluasi untuk memproses informasi dan mengatasi masalah. Mereka mampu memfilter informasi, mencari hubungan, menganalisis, dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Kemudian berikutnya, diferensiasi pembelajar dalam kurikulum Merdeka adalah tentang pelayanan dunia pendidikan dalam memfasilitasi siswa dengan berbagai jenis gaya belajar. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang gaya belajar yang saya ketahui. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Proses pembelajaran pada gaya belajar auditori ini mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengar pembicaraan guru ataupun dosen dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual pada saat belajar. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Menuntut seseorang untuk melibatkan gerakan ketika sedang mempelajari sesuatu atau belajar sesuatu. Pada umumnya, tipe pembelajaran ini membuat seseorang merasa lebih mudah dalam belajar dari sekedar membaca buku. Namun saat itu juga dia mampu mempraktikannya. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik harus mengetahui gaya belajar peserta didiknya agar dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran dalam ruang kelas dapat memberikan stimulus yang positif kepada siswa sehingga dapat memberikan respon dan interaktif dari siswa dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oke teman-teman, demikian sedikit review tentang kurikulum yang sedang berlaku saat ini yang saya ketahui. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Jikalau ada kesalahan persepsi, saya mengharapkan masukan positif dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya.